Presiden Joko Widodo saya sangat kenal. Presiden Joko Widodo berjasa bagi Indonesia. Berkali-kali saya tegaskan, saya akan memimpin bersama Saudara Gibran, akan mengayomi, akan melindungi, akan membela seluruh rakyat Indonesia. Apapun sukunya, apapun kelompok etnisnya, apapun rasnya, apapun agamanya, apapun latar belakang sosialnya, seluruh rakyat Indonesia akan menjadi tanggung jawab kami untuk menjaga kepentingannya. Kami akan menyusun tim pemerintahan yang terdiri dari putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Saya sampaikan ke Pak Prabowo, kontribusi Golkar ke Pak Prabowo, karena kita 15 dari 58%, maka kita kontribusi 25%, Pak Bu. Jadi kalau 25%, kalau bagi-bagi ya banyak-banyak sedikit boleh lah. Kalau yang kita sebut 5 itu minimalis. Tapi kalau dihitung proporsinya 25%, room masih banyak. Ya sama, terkait dengan jumlah, posisi dan lain sebagainya, kita akan serahkan semuanya kepada Pak Prabowo. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto meminta jatah minimal 5 kursi menteri kepada Prabowo Gibran karena kontribusi Golkar di Pilpres. Erlangga Hartarto menyinggung kontribusi partainya untuk kemenangan Prabowo Gibran. Karena itu Erlangga meminta jatah kursi menteri minimal 5 untuk Golkar pada pemerintahan Prabowo Gibran. Kita harus tetap tunggu hasil resmi KPU. Dalam beberapa bulan yang lalu, Mas Gibran dan saya dengan tokoh-tokoh yang dukung kita telah menjelajahi seluruh Indonesia. Memang kami bagi tugas, ada tempat yang kami tidak bisa sampai, Mas Gibran sampai. Ada juga yang dikerjakan oleh Mas Agus Gumiwang, ada yang oleh Pak Zulkifli Hasan, ada juga oleh Mas Agus Harimurti. Bahkan Presiden SBY pun turun dari gunung. Saya kaget waktu di GBK, Presiden Indonesia, Republik Indonesia, SBY, Presiden ke-6, jalan kaki, 7 km jalan kaki. Luar biasa penghormatan. Saudara-saudara sekalian, dengan dukungan rakyat, dengan suara rakyat yang sudah diberikan, mari kita menghadap ke depan. Ini ya, tema ini orangnya, ini orangnya. Nggak dapat kemenangan di kami, nggak pernah kami menang, nggak ada keadilan sama kami. Kami menderita, ada keadilan sama kami. Ada keadilan sama kami, Pak. Anak sekolah nggak bisa belajar, Pak. Ya, Bu, sabar, Bu. Iya Bu, nanti kita sampaikan Bu. Iya Bu. Terlalu banyak dibohongi. Iya Bu, kita sampaikan sama ini ya Bu ya. What? Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Detik-detik poster emak-emak dirampas pas pampres saat kedatangan Jokowi di Pasar Labuhan Batu. Masyarakat dan pedagang menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo saat kunjungannya ke Labuhan Batu, Sumut pada 15 Maret 2024 lalu.
Selain mengunjungi pasar di Labuhan Batu, Jokowi juga menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat atau KPM di Kompleks Pergudangan Bulog Bakaran Batu. Sedangkan dalam kunjungannya ke pasar Labuhan Batu, para pedagang dan masyarakat begitu bersemangat mengulurkan tangan untuk bersalaman dengan Jokowi. Akan tetapi, salah satu warga yang berdiri di tempat yang lebih tinggi dan membawa sebuah poster sembari berteriak minta bantuan. "Pak Jokowi, tolong kami," teriak emak-emak sembari membentangkan sebuah poster. Dari video yang beredar di akun X Murtado Onwan, terlihat jelas detik-detik poster emak-emak direbut pas pampres di depan Jokowi di pasar Labuhan Batu. Begitu, seorang ibu yang membentangkan poster langsung salah satu yang pas pampres mendekati dari belakang dan merampas poster tersebut. Dalam poster tersebut tertulis, "Kami mau sehat, tidak dicemari PT PSP, di mana PT PPSP atau PT Pulau Padang Sawit Permai sendiri merupakan salah satu pabrik sawit yang mendapatkan penolakan dari warga Kelurahan Pulau Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Penolakan tersebut dilakukan oleh masyarakat karena lokasi pembangunan pabrik yang berdekatan dengan perumahan warga dan disinyalir menimbulkan banyak permasalahan, mulai kerusakan lingkungan hingga wabah penyakit yang berkepanjangan. Ibu yang membawa poster tersebut sontak berteriak kencang dan kondisi kunjungan Jokowi sempat terganggu dengan aksi itu. "Kami menunggu dari tadi, kami ingin menyelamatkan kampung kami," teriak ibu tersebut. "Ini orangnya, kami minta keadilan. Tidak ada lagi keadilan buat kami," tambahnya. "Tolong Pak, anak kami tidak bisa belajar Pak. Mereka tidak bisa sekolah Pak," teriaknya. Para petugas juga ikut ambil bagian untuk mengamankan dan menenangkan ibu tersebut. "Iya Bu, nanti saya sampaikan," bujuk salah satu petugas yang menggunakan safari dalam kunjungan Jokowi. Akan tetapi ibu tersebut terus berteriak memanggil nama Jokowi yang melanjutkan kunjungan ke pasar Labuhan Batu. Padahal poster itu hanya menyuarakan harapan masyarakat sekitar pabrik PMKS yang terganggu oleh asap tebal pabrik yang menyebar ke sekolah dan permukiman warga. Namun, berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di istana saat ini, belum juga KPU mengumumkan hasil pemilu 2024, Koalisi Indonesia Maju sudah saling klaim minta jatah menteri kepada Prabowo Subianto. Detik-detik poster emak-emak dirampas pas pampres saat kedatangan Jokowi di pasar Labuhan Batu. Masyarakat dan pedagang menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo saat kunjungannya ke Labuhan Batu, Sumut pada 15 Maret 2024 lalu. Selain mengunjungi pasar di Labuhan Batu, Jokowi juga menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat atau KPM di Kompleks Pergudangan Bulog Bakaran Batu. Sedang Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.